Udah? Untuk menyikat waktu perlu gerak badan lagi nggak? Nggak usah. Oke, saya langsung memanggil pembicara kita untuk masuk sesi kedua ini. Tolong diperhatikan dengan benar-benar sebab waktunya sangat-sangat mendesak. Oke, kita selamat bangkit berdiri Ibu Mary Cian-Cian. Tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan dulu. Memang waktunya cuma sampai jam 12. Tadi kita udah goal setting. Buat saya goal setting gampang banget ya. Cuma berapa menit itu pakai kalkulator selesai. Ya, jangan lupa di review setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, minimal sebulan sekali. Ya, nah kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini adalah problem yang sampai orang tanya, kenapa sih setiap tahun hanya ada sedikit orang yang mencapai goals? Kita nggak mau ya masuk di kategori orang yang tidak sampai goals kita, benar? Kita kepengen nyampe. Supaya kita bisa nyampe, kita setuju kan orang suka bilang bahwa orang itu sukses karena memang dia niatnya sukses. Sebenarnya bukan niatnya, tapi tindakannya. Jadi saya kepengen kasih tahu apa itu paradigma, apa itu tindakan, apa itu motivasi. Ya. Jadi yang menentukan kita sukses atau tidak adalah tindakan kita. Jadi kalau digambar, ya, next slide. Ya. Kalau digambar gini nih, ya. Ini adalah tindakan. Tindakan kita kelihatan orang nggak? Kelihatan ya. Waktu kita bertindak orang kelihatan. Kemudian kita bisa bertindak karena kita punya pengetahuan. Pengetahuan kita pinter atau tidak, kelihatan nggak sama orang? Setengah kelihatan, setengah tidak. Kalau kita diam aja, orang nggak bisa tahu kita pinter apa enggak. Jadi yang lebih penting lagi, motivasi atau sikap, ya sifat. Sifat motivasi kelihatan nggak? Enggak, dirasakan aja. Jadi kira-kira orang ini ambisi atau tidak? Nggak kelihatan ya, karena kita bukan ukur. Selama ini kita sering banget terlalu kasih makan ini. Motivasi terus ikut motivator speaker, ikut ini itu. Padahal habis kita selesai motivasi seminar, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, motivasinya turun lagi. Benar gak? Benar. Karena di dasar motivasi ada paradigma. Di dasar paradigma ada iman. Iman itu adalah belief, keyakinan. Apa yang membuat seseorang sukses? Ininya mesti benar, beliefnya mesti benar. The next slide. Ya. Jadi apa siklusnya? Siklusnya gini. Saya the next slide ya. Siklusnya gini. Orang dapat informasi. Informasi itu dicerna jadi pengetahuan, ya, pengetahuan diproses jadi tindakan. Tindakan itu menghasilkan ada hasil, ya, hasil dan kebiasaan. Hasil dan apa? Terus ada kebiasaan itu menentukan sikap kita. Sikap kita itu akhirnya membuat kita mau punya informasi banyak atau enggak. Jadi bukannya nasib di sini, ya. Jadi kita balik ke slide yang pertama. Jika kita kepengen punya semangat, ya, kita harus merubah paradigma kita, merubah cara pikir kita. Jika kita ingin merubah cara pikir kita harus merubah keyakinan kita, prinsip-prinsip dasar kita. Bagaimana
prinsip dasar kita harus kenalin otak kita. Biasanya otak dan hati suka kontrol kita. Kali ini kita udah gak mau. Kali ini kita yang harus kontrol mereka. Setuju gak? Setuju. Gimana caranya? Kita harus mengenali otak kita. Jadi kalau saya gambar orang, ini ada telinga, ya. Saya anggap ini adalah alam sadar. Ini adalah alam bawah sadar. Di alam bawah sadar, saya kalau gini mesti lihat contekan, karena di luar kepala tapi nggak boleh kolosan, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal untuk disampaikan. Teman-teman harus tahu apa bedanya alam sadar dan alam bawah sadar kita. Alam sadar kita itu hanya bisa menyimpan memori selama 24 jam. Ya, dia hanya bisa menyimpan memori 24 jam. Alam bawah sadar kita bisa menyimpan memori sejak kita di janin ibu. Luar biasa nggak? Sampai kita meninggal. Sejak di janin ibu sampai kita meninggal. Alam sadar kita punya 3 situasi. Ini punya 3 situasi. Situasinya adalah on, off, dan tidur. Dia punya 3 situasi. On, off, dan tidur. Jadi alam sadar kita bisa tidur, tapi alam bawah sadar kita nggak pernah tidur. Ya, ini tidak pernah tidur. Makanya kalau kita mimpi, kita masih bisa ulangin. Kemudian tugas alam sadar kita adalah menerima informasi dari luar. Dia terima informasi dari luar, info dari luar. Jadi kalau alam sadar kita on, alam bawah sadar kita akan diam. Tugas dia terima informasi dari luar melalui apa? Melalui mata, penciuman hidung, telinga, kulit, lidah, ya. Itu kita terima informasi masuk ke sini. Ingat, ini cuma simpan memori 24 jam. Kemudian tugas alam bawah sadar kita, ABS, adalah menerima info dari alam sadar, kemudian dia simpan. Ini terima info dan simpan. Kita perlu materi ini supaya kita tahu bagaimana kita bisa kontrol diri kita. Kemudian dia menganalisa dan membuat kesimpulan. Menganalisa dan membuat kesimpulan. Tugas mereka. Kecepatan nggak? Nggak ya? AS sama ABS kita harus sinkron. Kalau dia tidak sinkron, dia bikin kita bingung. Contoh nih yang tidak sinkron, ya. Kita lagi berdiri di belakang, terus kita bakal jadi speaker. Kemudian nama kita disebut. Waktu kita di belakang, dalam hati bilang gini, yes, saya pasti bisa, saya pasti bagus. Itu biasanya speaker yang baru-baru pertama kali, ya. Dia pede gak di belakang? Pede. Kenapa? Alam sadar dia ngomong terus kepada dirinya, bisa, kamu pasti bisa. Kemudian nama dia dipanggil, dia jalan sampai depan. Sampai di depan, dia bisa blank. Kenapa blank? Karena di alam bawah sadar dia ada Profesor Birong. Profesor Birong. Profesor,
be wrong. Profesor yang salah. Jadi waktu dia maju ke depan, dia agak grogi, alam sadarnya itu lagi goyang antara on sama off. Kalau antara on sama off, ini mulai melek. Alam sadar bilang, kamu mana bisa? Kamu kan gak pernah jadi speaker. Dia gemeteran gak? Gemeteran. Itu namanya alam sadar dan alam bawah sadar tidak sinkron. Jadi supaya sinkron, ini mesti dibuang. Mesti di download. Ibarat komputer nih, ini mesti di delete. Kita rekonstruksi, download lagi alam bawah sadar kita yang bagus. Alam bawah sadar kita ada yang positif, ada yang negatif. Yang ini yang negatif, ya, ini negatif. Ada juga yang positif. Kemudian kita harus tahu bahwa alam sadar kita punya kekuatan satu. Alam bawah sadar kita punya kekuatan 9 kali alam sadar kita, kekuatannya. Makanya orang kalau alam bawah sadarnya berantakan, tetap aja si ini udah ikut seminar motivasi mesti positif, karena kekuatannya cuma satu. Ini kekuatannya 9, dulu dia negatif, ini negatif lawan dia. So sulit untuk orang yang negatif untuk jadi positif. Jadi biarpun udah seminar, maunya sih positif, tapi tetap negatif. Karena 9 kali kekuatan alam sadar kita. Solusinya, jadi alam sadar kita sebenarnya tidak bisa lawan alam bawah sadar kita. Solusinya adalah kita harus beresin ini. Kita harus perbaiki. Jika alam bawah sadar kita itu dari negatif menjadi positif, maka dia akan bekerja sama dengan alam sadar kita. Karena alam sadar kita maunya terima yang logika. Di alam sadar kita punya 3 filter. Ada 3 saringan. Filter yang pertama adalah filter logika. Begitu informasi masuk, kalau tidak masuk logika kita, langsung kita mentalin tolak. Ya. Filter yang kedua adalah filter masa lalu. Jadi contohnya gini, anak kecil kalau usia 5 tahun, dia dikasih ular yang gede. Kira-kira reaksi dia apa? Mungkin sama dia dipeluk, dipencet-pencet sama dia. Ular piton ya, yang mulutnya ditutup. Ya ular yang besar yang mulutnya ditutup pakai plester. Kita taruh di anak yang umur 5 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia mungkin akan pencet-pencet, dia akan elus-elus. Kenapa? Karena dia nggak punya filter. Gak ada pengalaman masa lalu yang bilang, jangan, itu bahaya, itu bisa gigit. Beda sama orang gede, dikasih ular, mulutnya udah ditutup pun ularnya, dia masih lari, ketakutan. Ntar gigit gitu. Siapa yang bilang ular itu gigit? Jelas-jelas udah di-plaster gitu. Ya, itu namanya filter. Jadi agent kenapa nggak bisa melewati mengalahkan diri dia? Karena filternya ketebalan, terutama filter masa lalu. Apa filter masa lalu? Kalau kita rekrut agent bilang, saya mana bisa ngomong, padahal dia lagi ngomong sama kita. Ya, saya kan nggak sehebat kamu, padahal dia belum coba. Filternya kebanyakan. Bilang sama agent-agent kita, semakin tebal filter dia, semakin susah buat dia mencapai sukses. Jadi filternya jangan ketebalan. Bila perlu dibuang aja itu filter masa lalu yang jelek-jelek, yang bilang kita nggak bisa, nggak mampu. Ya, orang tua kita bilang kita nggak bisa karena dulu kita masih kecil. Mana bisa ambil barang di atas lemari.
tertanam di otak kita, nggak bisa. So buang filter masa lalu. Yang satu lagi filternya adalah filter uji coba. Karena logika nggak masuk, masa lalu nggak masuk, dia uji coba. Dia bilang ya udah coba aja terima informasi itu, nanti kita coba lihat berapa hari, berapa bulan, oke atau tidak, ya. Nah, kebanyakan kalau kita mengikuti training itu memakai sistem afirmasi dan motivasi dan visualisasi, ya. Afirmasi itu artinya, ayo sekarang mati lampu, semua mata merem, musik dinyalakan, ya. Kemudian dia suruh kita merem, si speaker suruh kita sunyi senyap, dia mau bikin kita tidur. Kalau dia bikin kita tidur, berarti dia ingin buat alam sadar kita dari on jadi off. Supaya kalau alam sadar kita off, alam bawah sadar kita akan bangun, akan bekerja, merekam. Jadi afirmasi ini biasanya efektif, tapi kenapa kurang efektif? Karena ternyata kita kalau dalam sesi 2 jam melakukan afirmasi itu, kita nggak bisa membuang profesor di roh kita kebanyakan, karena itu udah terlalu banyak. Jadi caranya gimana? Cara untuk memperbaiki ini adalah cara di mana alam sadar kita sedang dalam proses ke off. Kapan proses on ke off ini? Saat setengah jam sebelum kita tidur. Ini adalah yang saya mau sampaikan. Setengah jam sebelum kita tidur itu adalah momen yang paling penting untuk merekonstruksi alam bawah sadar kita. Setengah jam sebelum kita tidur, informasi apa yang kalian download sepanjang 24 jam satu hari, informasi yang kalian terima ada yang negatif, ada yang positif. Sebelum kalian tidur, kalau kalian pikirnya yang negatif-negatif, akhirnya waktu menjelang tidur itu yang masuk negatif. Makanya pas bangun pagi agak capek, soalnya yang di-download yang negatif. Kalau informasi yang kita terima negatif dan positif dalam satu hari, tapi waktu kita mau tidur, kita hanya mikirin yang positif-positif aja, bangun pagi tetap semangat. Jadi topik saya tentang rekonstruksi alam bawah sadar adalah kita setiap hari setengah jam sebelum tidur kita harus merekonstruksi diri kita sendiri. Itu yang paling jitu. Karena kita nggak mungkin tiap hari ikutin seminar. Ya, kita bayar pembicara suruh dia afirmasiin kita. Kita nggak mungkin bayar motivator terus karena mahal juga. Suruh dia motivasi kita terus. Sementara motivasi itu levelnya ada di sini. Ya. Kalau paradigma kita benar, orang gak usah motivasi kita sendiri termotivasi. Kita sendiri bisa memotivasi diri kita sendiri. Kalau kita sendiri bisa memotivasi diri kita sendiri, goals kita nyampe gak? So mulai 2009 kita melakukan rekonstruksi alam bawah sadar kita. Hasil dari rekonstruksi alam bawah sadar kita itu menghasilkan belief. Belief itu adalah sesuatu yang kita yakini. Kata orang ibadah, iman. Imanlah yang menjadi dasar dari segala yang kita punya. Ya. Belief itu akhirnya bisa melahirkan level energi. Jadi kalau level
level energi. Belief saya nggak bahas ya. Selalu sukses dimulai dari keyakinan dulu. Sebelum dia set goals, sebelum dia hitung, sebelum dia action dan dia dapat hasilnya, itu selalu dimulai dari keyakinan dulu. Kalau kita yakin, kita pasti dapat. Kemudian belief melahirkan level energi. Level energi itu ada dua. Level energi yang pertama adalah level energi atas. Level energi yang kedua adalah level energi bawah. Level energi atas yang paling tinggi, level energi itu yang paling atas itu misalnya semangat dan lain-lain. Level energi yang bawah misalnya rasa malu, takut dan lain-lain. Tapi yang paling penting, kita harus tahu kenapa level energi ini penting. Karena gini, seorang leader dia ada di satu agensi, dia ada di kota yang sama, di perusahaan yang sama, dan dia punya 5 agent. Dia melatih agentnya dengan cara yang sama. Agentnya punya leader, ya itu aja, ya kan? Kemudian berkantor juga di kantor itu, sama-sama mendapat informasi yang sama, semuanya sama, tapi kenapa hasilnya beda? Kita sebagai leader mikirin gak itu? Mikirin kan? Kok beda ya? Kenapa prestasinya beda? Karena gini, karena si A ini punya level energi min 3, si B punya level energi plus 5. Si A mau capai kesuksesan, dia mesti beresin dulu level energinya sampai mencapai level energi si B. Selama level energinya masih min 3, ini yang menghambat kesuksesan dia. Jadi si A bukan cuma harus belajar skill, knowledge, goal setting, tapi dia harus memperbaiki level energi dia. Level energi gimana perbaikinya? Kita harus memperbaikinya 30 menit sebelum kita tidur. Setiap hari selama 365 hari. Profesor Birong dibuang, yang negatif-negatif dibuang, yang positif dimasukin. Level energi yang paling rendah adalah rasa malu. Level energi bawah yang paling rendah adalah rasa malu. Taruhnya harusnya di atas ya, malu. Jadi kalau orang masih punya rasa malu, itu berarti level energinya masih level energi bawah. Kemudian marah. Kalau dia suka marah, berarti level energinya ini. Yang ketiga adalah cemburu. Yang keempat adalah iri dan dengki dan lain-lain. Pokoknya semua yang jelek. Kalau ini semua jelek, itu menghambat kesuksesan kita. Level energi yang atas itu yang paling dangkal. Ya. Yang paling dangkal adalah kesenangan. Kesenangan itu bisa kita dapat misalnya pergi ke restoran, pergi karaoke, kita senang. Habis itu pulang dari sana beberapa jam udah nggak senang. Itu namanya level energi atas yang paling rendah, kesenangan. Level energi kedua, level energi atas yang kedua lumayan bagus adalah kebahagiaan. Orangnya bisa happy. Yang lebih tinggi lagi adalah kedamaian. Yang paling tinggi adalah keheningan. Keheningan itu artinya ketenangan. Contohnya apa? Contohnya ada leader yang menghadapi situasi yang sama, tapi responnya beda-beda. Ada yang udah parah banget situasinya, dia masih tenang-tenang aja.
karena dia punya level energi sangat atas. Jadi kalau hari ini kita menghadapi masalah dengan tenang dan pede, berarti level energi kita udah di atas. Dia hampir sama dengan para biksu, pendeta, dan ini ustaz. Ya, kira-kira kayak gitu. Mereka hatinya tuh susah dijangkau oleh situasi yang parah banget di dunia. Mereka tenang aja, karena keyakinan mereka sangat tinggi. Ya. Artinya orang yang di sini sudah tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi istilah menang atau kalah. Yang ada adalah sama-sama sukses. Kalau teman-teman mau belajar ini lebih banyak lagi, itu ada di buku The Secret of Mindset karangan Adi W. Gunawan di bab 12 halaman 173. Ya. Di Januari minggu pertama saya membawakan topik ini untuk grup saya di Monday Morning Meeting. Kalau rajin, baca aja bukunya semua. Kalau males, udah baca bab 12 aja. Bagaimana mengubah beli keyakinan. Dia bahas lebih detail lagi. Saya hanya merangkum. Ya. Ini adalah hal yang penting yang saya ingin sampaikan. Saya berharap setelah kita goal setting dan kita tahu angka-angkanya, ya. Jangan cuma tahu angka-angkanya, tapi kita tahu bagaimana membuat diri kita mengejarnya dan mencapainya. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak seputar ini? Jelas ya tadi, nggak ada yang potongnya. Oke, kita ke sekarang masih punya waktu. Ya, kita ke next slide. Saya kira sih nggak ada waktu. Ya. Jadi kita balik ke goals. Ya, goals itu penting nggak? Penting ya. Goals itu adalah tujuan. Ini survei di Amerika terhadap 100 orang yang berusia 25. Setelah mereka berusia 65, didapat kesimpulan 11 orang telah meninggal, 13 orang bangkrut, 66 orang punya income biasa aja. Kemudian hanya ada 10 orang yang sukses. Kita pasti mau jadi yang 10 orang itu kan? Ya, jadi perbaiki alam bawah sadar kita, karena dia yang suka bikin kita bingung. Dia yang suka perang sama kita. Saat alam sadar kita bilang ini bagus, dia yang bilang ini jelek, karena dia punya pengalaman masa lalu. Kemudian 10 orang itu setelah diwawancara, mereka bersekutu, kata wartawan, kesimpulannya karena mereka merencanakan hidup mereka dengan baik. Jadi di sandiwan saya pun saya tulis, kenapa di usia 30 saya sudah punya mobil, saya sudah punya rumah, dan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Padahal teman-teman kalau kenal saya kuliah model 3 tahun. Saya kerja di Matahari 1 tahun 8 bulan jadi karyawan. Saya nggak lama-lama karena saya tahu jalan itu nggak membuat saya kaya. Ya. Kemudian kenapa saya bisa berpikir begitu? Karena saya terinspirasi oleh tante saya yang umur 32, sudah punya mobil, punya rumah, sudah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi dia adalah ikon saya. Dan saya ingin mengejar dia, prestasi dia sebelum umur 32. Meskipun papanya kaya raya, ya, punya bank. Papa saya cuma punya pabrik sepeda dan waktu itu KPR cicil di bank. Papa saya gak lebih kaya dari papa dia. Oke. Tapi dia menjadi ikon saya bahwa saya harus mengejar tanpa melihat latar belakang dan ini. Dan di umur 31 bersama Prudential dan bisnis saya yang sebelumnya, saya punya produksi pakaian anak-anak perempuan.
dan punya 60 tukang jahit, 2 kepala produksi, income saya berkisar 40 sampai 100 juta per bulan di tahun 2001 saat saya kenal Prudential. Dan sebelumnya itu saya akhirnya mencapai impian saya di umur 31. Ya. Jadi kita harus plan saat kita umur segini kita mau apa, saat kita umur segini kita mau apa, kita harus plan. Kalau kita nggak plan, kita nggak nyampe apa. Ya, yuk next one. Jadi plan penting nggak? Penting ya. Karena kita ada di Prudential, jadi kita harus tahu kenapa pekerjaan kita kan cuma 2, selling dan recruiting. Ya, sebenarnya lebih mulia mana? Selling atau recruiting? Kan kita udah bilang nih pekerjaan agent asuransi sangat mulia. Ya, nolong orang sakit kita besuk, orang lagi krisis kita kasih duit. Itu kan pekerjaan agent asuransi. Terus orang udah tua kita kasih dana pensiun. Itu pekerjaan kita. Kita mengurus uang dia jangka panjang. Selling, apa bedanya selling dan recruiting? Selling adalah menceritakan suatu hal yang menolong nasabah dan memasukkan uang ke kantong kita sendiri. Recruiting adalah menceritakan suatu hal dan memasukkan uang ke kantong orang lain lebih banyak daripada ke kantong kita sendiri. Jadi recruiting mulia. Misalnya nih, saya rekrut Ibu Vera. Ya. Saya kasih tahu dia dong, Bu, kerjaannya gini-gini, saya menceritakan satu hal. Tapi ujung-ujungnya saya masukin duit ke kantong dia lebih banyak daripada ke kantong saya. Apa buktinya? Kita lihat ke next slide. Kita lihat ya, agent punya target. Agent punya target sesuai karir path kita, benar? Kemudian jumlah orang, 1 orang, 5 orang, 15 orang, 45 orang, 135 orang. Ini dalam satu tim kita, benar? Waktu agent itu produksi 150 juta, dia dapat 63. Waktu dia produksi 300, dia dapat segini. Waktu dia unit manager 900 juta, dia dapat segini. Waktu AM dia segini,